Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dian Febrianti MPSY selaku dosen pengampu mata kuliah hukum investasi dan pasar modal syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Nurhasana dengan NIM 201130229. Saya dari kelas SF semester 5. Baik Ibu, di sini saya akan membahas materi tentang teori dan prinsip-prinsip investasi. Teori dan prinsip-prinsip investasi. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisiensi selama periode waktu tertentu. Sedangkan menurut kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari 3 fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan pendapatan nasional serta kesempatan kerja. Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi. Investasi berdasarkan asetnya. Investasi ini merupakan penggolongan investasi dari aspek kekayaan. Dan yang kedua, investasi berdasarkan pengaruh investasi. Investasi ini merupakan investasi yang didasarkan pada faktor dan keadaan yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Yang ketiga, investasi berdasarkan sumber pembiayaan. Investasi ini didasarkan kepada pembiayaan asal usul investasi ini memperoleh dana. Yang keempat, investasi berdasarkan bentuk. Investasi berdasarkan bentuk merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi secara keuangan. Investasi itu mempunyai fungsi yang cukup banyak yang perlu diketahui kesehatan finansial sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kekayaan. Investasi merupakan cara untuk menambah harta yang kita miliki saat ini. Pertambahan kekayaan dari investasi bisa didapat dari peningkatan nilai atau bonus lain-lainnya. Namun kita tetap perlu disiplin dan teratur dalam menjalaninya. Dan yang kedua, perencanaan keuangan. Kamu perlu melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Hal ini akan menghindari kamu dari utang dan kebangkrutan. Disinilah fungsi investasi berperan untuk membantu finansial. Yang ketiga itu menghindari inflasi. Inflasi merupakan peningkatan harga barang dan jasa yang terjadi setiap tahun. Artinya, nilai uang yang kamu miliki sekarang bisa saja turun 2-3 tahun ke depan. Pasalnya, investasi memiliki potensi mengembalikan di atas nilai inflasi. Yang keempat, yaitu sebagai dana darurat. Dana darurat menjadi elemen penting yang harus dimiliki setiap orang, terlebih saat masa pandemi. Pada masa pandemi COVID ini untuk menyisihkan uang darurat. Yang kelima, mencegah utang konsumtif. Salah satu ketakutan dalam finansial adalah utang. Nah, memanfaatkan investasi juga bisa mencegah kamu memiliki utang yang berlebihan. Nah, yang keenam, sebagai pemasukan tambahan, memanfaatkan saham sebagai instrumen investasi juga membuka peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Setiap perusahaan akan memberikan dividen setiap tahunnya untuk para pemegang saham. Makin banyak saham yang kamu miliki, maka makin banyak juga dividen yang kamu dapatkan. Yang ketujuh, mengamankan pemasukan bulanan. Kamu tidak bisa menghabiskan seluruh penghasilan rutin yang didapatkan setiap bulannya. Menghabiskannya hanya akan membuat kamu selalu merasa kurang. Fungsi investasi juga menyelamatkan uang kamu dari pengeluaran konsumtif bulanan. Jadi tetap ada yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan masa depan. Yang kedelapan, tabungan rencana jangka panjang. Investasi juga bisa dijadikan tabungan jangka panjang untuk impian kamu. Banyak orang menggunakan instrumen investasi untuk mengumpulkan dana menikah, melanjutkan pendidikan, atau membeli rumah
Tentukan sendiri jumlah dan jangka waktu investasi kamu sebagai dana pensiun. Untuk jangka yang lebih panjang, investasi bisa dijadikan dana pensiun. Yang ke-10 yaitu mencapai kebebasan finansial. Setiap orang pasti ingin mencapai kebebasan finansial dalam kehidupannya. Selain bekerja dengan giat, perlu disiplin dalam berinvestasi dan juga harus menjalankan gaya hidup hemat dan tidak berlebihan. Selanjutnya, prinsip investasi. Satu yaitu istilah halal. Biasanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman. Oleh karena itu, pastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan berbasis halal. Jika masih ragu-ragu terhadap produk dan jasa yang akan digunakan sebagian instrumen investasi, maka minta petunjuk kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI atau para ahli hukum Islam yang terpercaya. Jika investasi dilakukan dalam bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik, maka segeralah ajukan sertifikat halal kepada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal. Dan yang kedua itu prinsip maslahah. Prinsip maslahah ini merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan positif bagi kehidupan masyarakat dari generasi saat ini maupun yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu bentuk investasi. Yang pertama yaitu deposito. Deposito atau investasi berjangka waktu merupakan salah satu jenis investasi yang banyak diminati karena cara yang sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua yaitu saham. Selain deposito, saham juga menjadi salah satu jenis investasi yang paling diminati. Dan yang ketiga, obligasi. Obligasi adalah jenis investasi yang hampir mirip dengan saham. Bedanya, keuntungan yang Anda dapatkan lebih dinamis dan jumlah uang yang Anda dapatkan cenderung lebih pasti. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah investasi di mana dana yang dikumpulkan dari beberapa investor atau digabungkan menjadi satu dan kemudian diinvestasikan di berbagai pasar modal. Mungkin hanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.